Indonesia dan banyak negara di dunia terombang-ambing menanggung akibat perang Iran-Israel. Padahal perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok belum ada jalan keluar. Pelemahan ekspor, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, serta lonjakan harga komoditas global adalah bukti langsung betapa perang menebar resiko di berbagai aspek, terutama kemanusiaan. Kamu sadar gak sih, kita gak ikut perang tapi BBM naik, harga bahan pokok makin mahal, dan lowongan kerja makin hilang satu persatu. Gini ya, pada Jumat 13 Juni 2025 dini hari, Israel menyerang fasilitas nuklir di Iran. Serangan udara ini langsung bikin dunia tuh panas. Iran ngerasa dihina, terus balas dengan rudal dan drone ke Israel. Langit Timur Tengah meledak. Tapi getarnya sampai ke Indonesia. Ini bukan konflik kecil. Iran dan Israel itu pemain besar di kawasan dan bikin dunia panik. Konflik ini dekat banget sama jalur pasokan minyak global. Apalagi Iran punya kendali atas Selat Hormuz, tempat 20% minyak dunia harus lewat. Akibatnya, harga minyak dunia melonjak dari $71 ke $75 per barel hanya dalam 7 hari. Indonesia, meski nggak perang, tetap kena imbas. 70% BBM kita masih impor. Subsidi negara makin berat. Harga transport dan logistik naik. Dan akhirnya, harga bahan pokok ikut melambung. Tapi, bukan cuma itu yang harus kita khawatirin. Efek terbesarnya ada di dunia kerja. Sekarang, kita mulai lihat nih efek dominonya. Banyak banget nih perusahaan mulai nahan-nahan rekrutmen. UMKM juga mulai susah untuk napas. PHK terus meningkat. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS nunjukin tingkat pengangguran terbuka di Indonesia itu naik jadi 5,6%. Artinya, 1 dari 20 angkatan kerja lagi cari kerja dan gak dapet. Jadi ini bukan cuma soal bertahan hidup, tapi kamu siapin plan B atau enggak? Karena krisis global bukan lagi isu negara, tapi soal masih ada peluang kerja nggak buat kita kalau semuanya makin sulit. Jadi sekarang kita cuma punya 2 pilihan. Tunggu keadaan membaik atau mulai nyiapin diri dari sekarang. Dan ini 3 langkah simpel yang bisa kamu lakuin hari ini juga. Pertama, upgrade skill digital dan bahasa asing. Kedua, cari peluang global yang bisa buka jalan baru untuk kamu. Dan yang ketiga, bangun mentalitas adaptif supaya kamu nggak tumbang di tengah krisis. Yuk kita bahas satu-satu. Upgrade skill digital dan bahasa asing. Data dari World Economic Forum bilang 40% skill hari ini bakal usang dalam 5 tahun. Artinya, skill yang kamu pegang sekarang bisa aja udah nggak laku tuh dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Terus, belajar problem solving, self-management, working with people, dan teknologi use and development jadi kunci mobilitas kerja. Cari peluang global. Di tengah krisis, beberapa negara malah buka pintu. Contohnya adalah negara Jerman. Berdasarkan data dari Bundesagentur für Arbeit, mereka butuh 400.000 tenaga kerja asing setiap tahun. Mereka buka jalur pelatihan kerja sambil digaji, namanya Ausbildung. Bahkan tanpa syarat harus S1. Tapi ada syarat penting nih tentunya, yaitu bisa bahasa Jerman. Kalau kamu bingung harus belajar dari mana, Info Jerman by Otka bisa bantu kamu dari nol. Mulai dari kelas, mentoring, sampai siap ujian buat dapetin GoTo sertifikat level. Dari A1, A2, B1, dan juga B2. Terus kamu juga harus nih bangun mentalitas adaptif. Dunia makin gak pasti, tapi kamu bisa jadi lebih siap. Upgrade bukan lagi pilihan, tapi cara buat bertahan atau bahkan loncat lebih jauh. Kalau kamu ngerasa lapangan kerja makin menipis, mulai buka peluang baru. Tulis di komentar kalau kamu sekarang lagi bertahan atau cari pintu keluar. Aku Vio, ini Otka Insight. Sampai jumpa di video berikutnya.